Iya, ya meskipun apa saat itu apa kamera digital sudah mulai marak, cuman di Kediri mungkin yang pertama kali punya, ya kalau wartawan koran satu-satunya ya mungkin. Ya, yang lain masih analog, kita udah digital. Oke. Assalamualaikum Mas Hanafi. Waalaikumsalam. Hari ini keren ya, ulang tahun ke 26. Ya, berarti 26 tahun. Mas Hanafi dulu generasi pertama ya? Generasi ikut peletakan batu pertama. Berarti 26 tahun sudah di sini. 26 tahun ya di Radar Kediri. Ya. Tahun 99. Tapi Juli juga, 12 Juli 99. 12 Juli 99. Atau malah sebelumnya? Kalau berinteraksi di kantor Radar Kediri, sebelum itu sudah berinteraksi di sana. Ya. Oke Mas Hanafi, wah, ini dulu gimana kok tiba-tiba bisa masuk Radar Kediri? Itu apa ada rekrutmen terbuka atau rekrutmen tertutup atau semi-semi gitu? Saya dulu produk KKN. KKN polusi ya. Ini mungkin anak-anak sekarang mungkin belum tahu KKN itu apa. Korupsi, kolusi, nepotisme. Berarti di N-nya. Nepotisme. Di nepotismenya. Ya. Dengan siapa? Jadi waktu itu tahun 99 itu yang saya tahu pimpinannya di Radar Kediri saya itu Kang Abu Muslih. Mas Abu Muslih ya. Saya itu akrabnya manggilnya Kang Abu. Kang Abu karena latar belakang beliau di saat itu beliau ketua GP Ansor Kabupaten Kediri. Kebetulan saya anggota Banser. Ya, anak buah beliau waktu itu. Keren. Anak buah beliau di GP Ansor. Banser tapi Banser. Tidak, maksudnya tidak hanya Ansor gitu. Nah. Berarti susu ya rada oke. Lo Banser ya identik dengan susu tuh. Iya, Penca ya. Gotri ya. Minum Gotri juga ya. Tidak hanya minum, makan. Masya Allah, keren. Nanti ada cerita lucu juga soal Gotri yang diikuti oleh tim redaksi Radar Kediri. Berarti tidak hanya Mas Hanafi ya, tim redaksi juga ikut makan Gotri. Keren. Radar Kediri. Iya. Ya, tapi latar belakang dulu masuk sudah kuliah atau belum? Atau kuliah ketika di Radar Kediri? Jadi saya waktu itu 99 itu sudah berinteraksi dengan Kang Abu. Beliau ketua Ansor, saya Banser. Beliau tahu dalam beberapa acara Ansor itu bikin produk-produk desain grafis. Kebetulan saya punya latar belakang desain karena dulu pernah kuliah di desain grafis dan waktu itu saya posisi kerja di salah satu percetakan terbesar di Kediri sebagai saya tahu desainer. Percetakannya saya tahu. Iya, desainer waktu itu. Gak usah disebut, soalnya tidak di endorse. Itu. Memang dulu Pak Abu sering itu ya, sering ke nyetakkan atau gimana gitu? Ya nggak sering sih, dalam salah satu event Ansor beliau bikin brosur. Kebetulan yang ngerjakan di percetakan itu saya. Nah, beliau ketemu saya, loh sama kerja di sini. Nah, itu akhirnya jadilah yang terjadi. Terus ditawari gitu aja penjenengan, Mas aku mbok melok Jawa Pos ya, enggak. Terus gimana? Jadi beliau aku nggawe ditugasi bikin koran. Saman malah aku ngewangi aku gak apa-apa ya ngono gitu. Koran apa? Nah, saya tapi tahu kalau Mas Abu di Jawa Pos. Ya sudah tahu karena seringkali waktu rapat koordinasi itu kita kadang
menyesuaikan waktu beliau kerja di Jawa Pos, kantor Jawa Pos, dan kita koordinasi acara di kantor Jawa Pos. Termasuk yang kantor Jawa Pos Jalan Brawijaya. 27D. Iya, termasuk waktu itu seringkali pelatihan atau apa kita pinjam tempat itu di situ. Yang masih ada tangga uwer-uwer itu ya. Iya. saya ingat walaupun saya generasi yang sudah sangat-sangat kekinian ya, milenial lah, saya masuk di gabung itu pun ditarik sama teman saya juga yang sekarang menjabat Pimret di sini ya. Nah, tapi sebelum itu saya sudah pernah atau sering ya berinteraksi ketika di Hayam Wuruk ya. Imam Bonjol ya, masih teman-teman lama itu. Mas Abu sudah di situ, kemudian bertemannya kalau nggak salah Mas Abu, Mas Mujib sama almarhum yang Blitar Mbah Mustoro, Pak Mursodo, Pak Mursodo, ya. Pak sama Abah Wahas Tulungagung, saat itu kan sering, wah, nek ngowotik dek, sangat ingat itu. Terus kemudian seingat saya itu dulu Brawijaya itu semua lantai itu dibeli Jawa Pos. Almarhum Pak Nadim ya yang pegang. Kemudian enggak tahu kok muser dadi etan dhewe tok sing kulone didol. Berarti saat masih ada tangga putar. Kan sekarang waktu akhir-akhir enggak ada itu dilepas. Enggak ada. Ya. Kalau soal sejarah gedungnya saya belum tidak mengikuti. Oh, tidak mengikuti. Yang saya tahu hanya waktu itu kantornya sudah di paling pojok itu ya. Terus ini Mas Hanafi, ini masuk langsung berarti ditarik masuk ya 12 Juli itu atau setelahnya sebagai apa? Nah. Saya masuk ya sebenarnya bareng itu. Sebelum 12 Juli itu sudah diajak bicara-bicara. Cuman saya mulai masuk itu kira-kira 2 atau 3 hari setelah 12 Juli. Oh, jadi, tapi masih as-sabiqunal awwalun lah. Ansor soalnya tak mau sabiqunal awwalun pian liane gak ngerti gak apa-apa ya. Generasi pertama. Iya. Yang masih ada di sini. Yang generasi itu. Yang sekarang yang masih ada ya saya. Mas Hanafi, kemudian Pak GM, Pak Kafid, Pak GM, Pak Pimret, Pak Mahfud, dan yang satu lagi Bu Relia, Bu Tutik. Bu Tutik malah. Bu Tutik, ya. Oh, Bu Relia ya? Itu beberapa bulan setelah berjalan. Jadi kira-kira beliau kalau tidak salah ya bulan Desember lah. Oh masih Oktober lah. Atau apa beliau baru masuk. Berarti generasi Bu Tutik ya. Berarti kalah senior sama Bu Tutik. Kalah senior sama Bu Tutik. Ngono kok gane nyeneni ya. Ya, jadi langsung sebagai desain grafis. Ya, istilahnya saat itu layouter lah. Layouter ya. Softwarenya sama enggak? Nah ini yang dulu. Waktu saya pertama kali masuk itu belum ada komputer yang bisa digunakan untuk layout. Loh. Itulah kenapa saya tidak 12 Juli tidak langsung masuk karena memang belum ada komputer yang bisa untuk layout. Saya bilang sama Pak Abu, kalau untuk bisa nge-layout harus punya komputer ini dan sebagainya. Apa yang diusulkan saat itu apa? Masa wes Mac? Ra mungkin lah. Belum. Ada mini Mac itu, belum. Kecil itu. Jadi saat itu Pentium 166 MMX. 166 MMX. Terus aplikasinya pakai PageMaker. Oh, bisa ya diinstal di PC ya? Bisa. Dulu under PC bisa, under Mac bisa. Tapi memang ketika di perusahaan yang dulu sudah pakai PageMaker. Setahu saya Jawa Pos sudah waktu itu sudah pakai PageMaker. Jadi begitu saya masuk belum ada komputer yang bisa untuk nge-layout itu, saya minta itu. Kemudian berapa hari gitu ya, saya diminta untuk ke Surabaya ngambil komputer itu. PC ya? PC, bukan Mac. Bukan, ya? belum Mac. Iya. Sik Gus. Sik kulino Gus soalnya.
Bayarannya piro sama semono. Yang jelas dulu gini Pak Abu, saya ditanya di tempat kerja saya yang dulu, bayarannya sampean berapa di tempat kerja itu. Saya bilang ya saat itu di atas UMR Kediri lah itu. Tahun 99 UMR Kediri piro ya? Enggak tahu berapa dulu itu, saya juga lupa. Nilainya berapa nilai wes? Kan nggak apa-apa disebut sekarang. Kan tinggal kursnya nanti dinaikkan. 200? Lebih. Kaya. Iya. 200 tahun 99. Pecel piro Mi? Pecel. Yang jelas saya masih ingat waktu itu saya dibilang ini gaji sampean lebih besar daripada teman-teman redaksi. Meskipun sekarang sudah ketinggalan sama teman-teman redaksi. Kurang ajar ini Ya. tinggal. Tapi kan kerjanya memang berat ya, kita salut sama teman-teman redaksi yo. Iya, ya luar biasa. Kalau layout kan mek nggur ngetutke ya. Iya. Iya. Nanti PageMaker pakai PC Pentium 166 MMX. 166 itu speednya piro Mas? Ya 166 itu 166 speed ya? Mega. gigahertz ya. Mega. MB mega kan ya? Iya. Kalau sekarang MBS ya, apa ya? sekarang kan sudah giga kan? Speed itu ya. Iya. Iya, zaman semono ya. Kalau sekarang lambat, tapi saat itu teknologi terbaru. Paling cepat ya. Teknologi terbaru saat itu. Yang pasti saya dulu waktu saat itu juga ya apa ya, bikin semacam animasi itu digunakan untuk ngerender animasi sekitar setengah menit itu butuh waktu komputer itu dua hari tidak mati. Keren, ngono kok Itu, telaten ya. gitu loh. Terus untuk aplikasi atau software grafisnya untuk gambar-gambar Ya di komputer itu juga. di komputer itu. Pakai Jadi, apa itu, Pak? teman-teman wartawan itu ngetiknya pakai komputer under DOS. DOS, berarti Yang softwarenya masih pakai WordStar. disket. Ya, WordStar atau sudah WordStar itu. WordStar ya? Nggih. Yang bootingnya pakai disket Ya, besar ya. itu. Nggih, Nah, nggih. Itu kalau hanya jelek satu komputer Windows yang saya pakai, yang OS-nya pakai Windows. sudah ada Windows ya? Sudah, 12 ya? Windows 95 waktu itu sudah. Windows pakai Windows 95, kemudian software grafisnya ya Corel. Corel. Oh, Corel bisa. Corelnya waktu itu kalau tidak salah Corel versi 5. 5. 5 ya. PageMaker-nya juga versi berapa ya? 4 atau berapa saya agak lupa. Iya. PageMaker 4 sama Photoshop. Nah, Oh ya, Photoshop sudah Photoshop ada. sudah Iya. ada. Itu. Dulu belum pakai Illustrator. Ya, Berarti kita kalau masih ada ilustrasi pakai Corel. pakai Corel. Pakai Corel. Jadi digambar dulu, Iya. kemudian di scan ya. Di scan, kemudian kemudian di di tracing, tracing pakai Corel. Pakai Wah, Corel. keren nih. Itu. Sekarang kita udah nggak pakai Corel ya. Iya. Sudah under jarang. Adobe semua ya, Semuanya punya pakai produk produknya Adobe ya. Adobe. Ya moga-moga lancar. Gaji 200 lebih. Lebih. Tapi belum nikah itu ya. Belum. Saya masuk itu masih usia berapa ya? 21 tahun. Tapi udah lulus kuliah. Waktu saya, Iya. jadi saya waktu itu latar belakang desain grafis saya diploma. Nah, desain grafis, kemudian lulus dari desain grafis di Stikom Surabaya. Iya. Saya pulang ke Kediri. Stikom, keren sih Stikom itu. Stikom itu sekolah komputer paling keren saat itu di Surabaya. Jurusan itu. grafis hanya ada 2, Ya. di Stikom dan di Malang. Petra. Oh, yang Petra. Surabaya. Surabaya. Ya kalau SMK Belum Grafika ada. Belum ada ya? Belum Oh. ada. Saya angkatan kedua saat itu. di Stikom Di ya. Oh, Stikom. Stikom itu Desain keren grafis, saat itu. ya. Terus ini kan teknologi grafisnya ya. Tadi belum selesai tadi. Oh, belum. Apa sih Pulang turun? lah dulu. Oh iya ya, sejarah ceritanya. Apakah masih kuliah atau enggak? Nah, begitu pulang saya kerja di percetakan juga dan juga kuliah di salah satu universitas di Kediri. Di Kediri. Enggak usah S1. disebut ya. Enggak.
Nggak usah. Nggak usah disebut ya, Mas Bos. Oh, nggak usah. Ya, nggak di-endorse ya. Tapi akhirnya lulus S1. Lulus S1 dengan jurusan teknik sipil. Oh, teknik sipil, iya. Tapi masuklah enek gambar-gambar ya teknik sipil ya. Masih ada bau-baunya. Tapi pakai AutoCAD juga kan teknik sipil. AutoCAD, Berarti kan masih nyaut dengan grafis gitu loh. Iya. Terus sekarang teknologi kan percetakannya dulu masih di Surabaya. Di Kembang Jepun ya. 12 Juli bukan 99. Sudah di Karah kayaknya. Karah. Karah ya? Iya, Karah. Oh ya udah di Karah. Sudah di Karah. Nah, sekarang ini cerita juga masa lalu. Kan teknologi email itu kalau tidak salah kan baru-baru aja. Baru-baru Telkomnet Instan itu sudah berapa ya? Itu sudah Itu kayak juga kamera digital juga ya. Termasuk itu belum ada. Saat itu kan belum ada ya. Sebenarnya kamera digital awal 90-an itu sudah ada. Cuma radar Kediri mulai pakai kamera digital itu 2002. Awal 2002 lah pokoknya. 2002 lah. Pokoknya 2002. Ya, 2002. Kebetulan. Iya. Ya nanti kalau keliru biar dikoreksi sebenarnya. Iya. Ini sekemampuan mengingat saya. Kebetulan yang ditugasi untuk beli alat kamera komputer itu kebetulan waktu itu saya pengadaan purchasing. Beli apapun saya yang disuruh. Nggih. Melo ayo kuwo. Terus itu ya berarti kan teknologi fotografi masih pakai film. Nah, terus ngedit berarti dicetak. Dari film dicetak dulu atau kan kalau kita sekarang milih foto kan tinggal buka file tek oh ini buruk dibuang, ini angle-nya kurang bagus dibuang. Kalau dulu berarti harus dicetak dulu atau diinceng. Iso ta nginceng nang prosesnya gini dulu kalau soal kamera itu pagi wartawan moto misalkan itu. Jadi dia siang atau sebelum deadline sore itu harus ke kantor dulu. Harus ke tempat cuci cetak dulu. Oh. Jadi di studio foto. Iya. Mungkin studio foto sekarang sudah. Disebut aja nggak apa tuh. Masih ada enggak? Arif foto kan? Bukan modern ada ya. Apa ya? Dia saya agak lupa namanya. Bukan yang sudut. Ya di Arif sama di apa ya? Modern atau apa gitu yang di. Iya. Di pojokan jalan ujungnya Brawijaya belok sedikit itu. Itu kan ada. Ya, di situ kan, sama di Ruko Hayam Huruk itu juga Ruko Brawijaya. Yang dulu Kris Galeri di situ juga ada. Ya di situ ada studio fotonya di situ juga. Kita punya beberapa langganan di situ. Berarti sore wartawan selesai motret, nyuci dulu kameranya di situ. Filmnya. Nah, waktu itu film itu kan satu roll ada 36. Iya, 36 jepretan ya. Nah, dia harus motong dulu sampai di mana digunakan. Jadi sisanya masih dipakai. Bisa dipakai lagi. Nah, hasil cuciannya baru dibawa ke kantor. Terus baru di yang nyeleksi, yang milah itu redaktur atau sama minta layout. Pertimbangan ke saya. Biasanya keren itu. Berarti. Bayaran double. Istilahnya kurasi lah. Oh, kurasi. Kalau sekarang kurasi. Ini nanti kalau dicetak jelas apa enggak gitu. Kira-kira seperti itu. Diterawang pakai cahaya gitu. Kemudian dipilihnya di situ. Dipilih. Jadi tidak semua yang jepretan wartawan dicetak, tapi dipilih beberapa yang mungkin ini yang bagus itu. Kemudian ke lab. Baru kembali ke lab lagi dicetakkan sesuai nomor yang dipilih. Itu dipilih itu. Pernah kejadian misalnya pas dicetak ternyata gembres itu. Terus piye? Sering karena kan namanya negatif film ya, kan kebalikan ya. Tidak sesempurna kalau kita lihat hasil jadinya. Ya di film kelihatannya jelas tapi sekali dicetak ternyata buram, kabur. Itu ya banyak. Berarti bukan hanya 1-2 berarti ya. Dan berkali-kali. Istilah. Tapi gini itu banyak keuntungan ketika kita nanti berulah ke digital.
Jadi teman-teman yang berawal dari analog, Dari film ya. ya dari kamera analog, dari kamera film itu pasti secara kemampuan fotografinya akan punya nilai lebih dibanding yang langsung bermain di digital. Kenapa itu? Atau kenapa ya? Atau karena instingnya? Salah satunya Boleh nggak? itu. Misalnya saya berpendapat itu kan kalau sekarang kan dilihat dulu, Ya. kemudian jepret lagi. Ya. Kalau dulu kan Bismillah jepret sembuh dadi. Nah. Itu apa pengaruhnya seperti itu enggak? Salah satunya kalau pakai digital kan ada istilahnya what you see is what you get. Ya, Ya. WYSIWYG. Tapi kalau kita pakai analog nggak bisa. Iya, iya, enggak Jadi bisa secara dilihat. teknis harus sebelum motret dia harus teknis, harus Menguasai. mikir dulu. Saya pakai kecepatan berapa, speed berapa, kemudian rana Ya, dia bukaan berapa. Termasuk menentukan film saya motret malam hari, siang hari pakai Pakai asa berapa. asanya. Itu semuanya di setting manual, tidak bisa seotomatis pakai Iya, digital. iya, gitu. iya. Jadi secara teknis mereka yang berawal dari analog Ke digital menurut saya lebih matang. Lebih matang ya. Nah, di itu. Ya walaupun di digital enaknya bisa coba-coba ya. Jadi coba kemudian yang paling baik diambil Iya. dan berarti karena film itu dibatasi nggak sama keuangan, sama dibatasi ya. Iya. Tak kira nek Dibatasi. ora. Nah, kalau sekarang kan misalnya Dibatasi satu dalam tanda kutip. gimana? Jadi ketika apa ya, tidak ada peristiwa Penting. apapun yang penting ya Nggak sehari Berapa? satu roll kalau tidak salah 2 atau 3 hari gitu. Itu jatahnya. Kecuali memang ada peristiwa yang Yang harus luar biasa saat itu, di hari itu dihabiskan atau tambah pun nggak apa-apa, masalah. ya. Wes. Ingat saya seperti itu. Iki rada gawat iki. Tapi kan ada buktinya. Bukti Ada bukti gambarnya. hari misalkan hari ini peristiwanya luar biasa, ternyata tidak Nggak ada ada apa-apa. bukti negatifnya kan ya. Tapi kan nggak ngijoli ya. Ya. Kan dulu kaya raya kan mungkin ya. Sekarang juga kaya sih. Nggih. Jadi itu terus tadi ya berarti kameranya masih analog. Enggak, kamera yang sekarang mungkin sejarah kamera ya. Mungkin Ya. kamera analog yang paling mahal dibeli Radar Kediri saat itu apa? Kalau analog waktu itu kita tidak pernah Nggak pernah beli ya. pengadaan tidak pernah. Jadi teman-teman Beli harus sendiri. punya beli sendiri-sendiri. Kalau untuk spot ketika Persik itu udah digital ya. awal-awal belum, Iya kan masih saya film punya juga ya. kamera apa ya dulu, Canon berapa saya lupa. Nah, sama kamera Vivitar, kamera legendarisnya punya Pak Solihuddin. Jadi Yang setelah untuk memotret truk guling. ya. Nah, Pak Solihuddin itu masuk kalau tidak salah sekitar bulan September atau Oktober 99. Beliau masuk ke sini menggantikan Pak Abror. Nah, beliau Pak Solihuddin ini fotografer yang motret foto fenomenal Jawa Pos yang Iya. juara dunia itu, Iya, yang buat supporter buat press foto ya, ya. supporter guling itu. Iya. Juara dunia kategori spot foto untuk tahun 96 ya, 96 ya kan masih nah itu gambarnya masih ada ya. Iya. Ini ra ketok ra iso diketok kita piye. Iya, itu. Oh, yang EOS ya, EOS yang auto ya. Iya, iya. EOS yang auto ya. Mm. Iya. Berarti saat itu emang Radar Kediri nggak ada inventaris, Analog seingat saya Analog ya? belum. kemudian bergeser Baru ke 2000 sekitar 2002 itu saya ditugasi untuk beli kamera digital. pertama yang dibeli. Pertama kali kita beli 2 kamera. Itu Nikon D100 D100 ya. dan Coolpix A5000, 4000 atau 5000 saya lupa. Coolpix itu pocket Coolpix, kan ya. Pocket Coolpix pocket. yang bisa diputar-putar itu. Itu masih tolong Mas Niko. Oh iya itu, Iya. itu. Iya, saya ingat itu. Nah, D100-nya kayaknya ada D100-nya di atas. nah, Ini yang pertama kali kita beli ini. ini Nikon. sing yo larang iki. Iya. Ingat harganya berapa ini? Seingat saya ini 6 juta dulu. Ini inventaris Nah, ini
tahun 2003 ini Iya. Gus. Ingat saya 2002 belinya itu. Oh ini mungkin pencatatannya ya Iya, dulu kan ada orang luar yang masuk kongkon ngeleti ngene iki kan. Iya. Pokoknya ilingnya 2003 tapi ya udah legend ini ya Nikon dan ini, Coolpix 995. Sama ini saya belinya. Ini digital D100. inventaris pertama. Iya, Tapi ini D100. benar inventaris ya? Inventaris ya Bukan punya milik- kantor. Bukan. Bukan ya? Bukan. Ini harganya dulu 18 juta. Wah, Saat itu beli 18 juta. 18 juta wet. Iya, body Body only. only. Ya, kemudian Cik, kita beli lensa ED lensanya? 70-200. ED itu apa ED itu? Lensa ED itu serinya Oh, serinya serinya kamera untuk Canon. Nikon. Nikon ya dulu ya? Nikon dengan diafragma 2,8 itu sekitar 16 atau berapa? Berarti Ya itu second waktu Berarti itu. Berarti total waktu itu beli ini dengan lensanya ya sekitar hampir 50-an. wis soge yo. Iya, hampir. Soge. Ayo. Iya, ya meskipun saat itu kamera digital sudah mulai Marak ya. marak, cuman di Kediri mungkin yang pertama kali punya ya. Kalau wartawan koran satu-satunya ya mungkin. Iya, Ya, yang lain masih analog. Kita udah digital. Saya itu punya cerita unik waktu itu pemilihan bupati Yang bupati siapa? Trenggalek. Trenggalek. Siapa ya waktu itu tahun berapa? Tahun Trenggalek yang siapa? Saya lupa bupatinya siapa. Jadi Gimana ceritanya? waktu mutret itu anggotan kan itu waktu itu pilihan bupati masih dipilih oleh DPR. Ya, oh ya. Nah, saya motret di suasana di gedung DPR itu. Para anggota DPR itu Nginceng. seperti apa ya? Gumun. Apa kuwi Ya, ya? Mas, kameramu kok enek tipine to, Mas? Nah, istilahnya seperti itu. Ya. Deson. Iya. Padahal podo desone. Iya. Gitu ya. Tapi pakai ini bukan? Pakai ini dulu. Pakai ini Saya ya? pakai ini dulu. Oh, keren. Ini jangan dijual nih Pak Mahfud ini ya. Iya. Wah, ini Sejarah. legend ini sejarah ini. Ya. Ini Iya. loh, ini kan sejarah ini ini harus ya. Itu teknologi fotografinya. Saya tadi kok Mas Hanafi juga ke Moto barang. Trenggalek itu apa? Iya. Dia berarti ngerangkep yang selain layout Iya. juga fotografer atau wartawan. Kalau dulu itu all in istilahnya. All in one. Iya, Bos. all in one. Termasuk Kalau geret-geret kabel berarti. termasuk kalau yang bagian nyapu nggak datang ya nyapu juga. Iya. Itu ada tambahan. Iya. Iya, karena dulu saya tidurnya di kantor. Wes. Iya. Brawijaya itu kan 3 lantai. 3 lantai. Nah, itu berarti lantai pertama Lantai pertama buat administrasi. Terus Kedua, sempat juga kita satu kantor dengan koran lain yang nyewa di lantai 1. Iya, Iya, memorandum. memorandum dulu sempat satu kantor dengan Ya. kita. Terus lantai 2-nya. Lantai 2 buat redaksi. Lantai 3 Lantai 3 buat ya, buat tidur. Tapi di awal-awal itu gudang, masih gudang. Gudang, terus saya tidurnya gudangnya ya lantai atas. belum difungsikan lah. Saya tidurnya di dekat komputer. Lantai 2. Lantai 2 ya. Lantai 2. Jeber kloso. Enggak. Kadang jeber Karpet, kloso. tapi di karpet. Kadang tidur di kursi. Sendirian atau ada temennya? Lebih banyak sering sendirinya. Oh. Lebih sering sendirinya. Saya berarti ini ya. Fotografi kita udah bahas, kemudian grafis dan layout sudah. Nah, saiki email kan belum ada. Cetakan di Karahagum. Ngirim gambarnya sama file yang dicetak. Ya apa ya? Masa untuk kesana orangnya gitu ya? Iya. Dulu itu pakai awal-awal radar itu pakai BBS namanya. Apa BBS sih? Apa itu ya BBS? BBS Pokoknya semacam FTP itulah. File transfer protokol tetapi yang versi lama. Jadi dial dari Kediri, dial langsung ke server di Surabaya.
Terus Itu. berarti kayak modem. Jadi pakai dari yang modem modem. biasa, cuman bukan dial connect internet tapi dial dari point to point. Itu berarti kirim Ya. udah bentuk layoutan atau enggak? Nah, ini yang waktu Sing itu. repotnya rada Nah. kan orang bisa bayang kayak gitu loh. Kan Jadi gini. foto kan dicetak. Itu fotonya dikirim manual juga ke Surabaya. Foto enggak? Ya sudah Oh, file sudah di jadi kita. di situ. Cuman di gini, scan ya. Nggih. file kita nge-layout. Jadi mungkin saya cerita sejarah nge-layout Ya, dulu. ya. Kan meskipun saya punya latar belakang desain kan belum pernah nge-layout koran. Ya. Nah, Tapi PageMaker sudah PageMaker tahu. sudah tahu, Yeah. Corel sudah tahu. Cuman saya yakin seluruh kawan-kawan pracetak atau tim desain saat itu yang paling populer software kan Corel sama Photoshop gitu ya waktu itu. Iya. PageMaker jarang lah dipakai. Jarang. Nah, sama waktu itu saya juga gitu. Begitu saya masuk kan saya belum tahu setting halamannya berapa dan lain sebagainya harus belajar. Saya disuruh belajar ke Surabaya. Istilahnya training lah, training ke Surabaya. Waktu itu saya bersama Pak Abu diajak ke Surabaya untuk training. Di Karah berarti ya? Enggak, langsung sudah di Grapena. Oh, di Grapena. Grapena. Nah, training yang namanya training itu kan dilatih, di apa? Iya. Diwarai, diajari 1 sampai ini dan lain sebagainya. Tapi saya tidak waktu itu untuk trainingnya. Begitu datang, wes sama Pak Bu, sama lungguh kene, sama ndelok iki. Sama ndelok wong layout. Pak siapa ya waktu itu saya Pak lupa. Muhtar. Bukan. Siapa lagi tukang layout dulu itu? Saya lupa pokoknya. Ya? Bukan. Ya? Bukan. Dulu bukan Pak Eko. Kalau awal-awal dulu Mas Pak Usman Agus. apa siapa ya? Ada yang Pak Usman apa enggak ya? Ada Mas Agus, tapi Mas pokoknya kesana gitulah. Ya, Bukan. Budiono Saya ilustrator dulu. enggak begitu kenal dengan orangnya. Semalam itu saya disuruh untuk lihat saja. Ya namanya saya ini kan wong desa. Iya. Datang ke lah. Padahal sana pakai Mac ya. Sana pakai Mac, waktu itu pakai Mac. Saya datang ke sana suruh lihat saja. Perasaan saya waktu itu orangnya apa ya? Serius gitu, serius. Saya nggak berani tanya apa harus ini fotonya pakai resolusi berapa dan lain sebagainya itu nggak berani. Wes diem lihat saja. Begitu setelah diem lihat selesai layout di malam itu, saya hanya berhenti minta gini, Pak, saya minta kopian file hari itu yang dikerjakan hari itu, dikopikan di disket, terus saya bawa pulang. Sudah trainingnya gitu gitu cuma itu aja. Orang yang flash disk, Gus. Belum ada flash disk. Itu disket yang 3,5 itu ya, yang kecil. Yang kecil. Kalau Mac nggak bisa. Kalau Mac saat itu sudah pakai yang kecil. Nggak ada contohnya sayangnya ya. Iya. Yang disket yang kecil itu. Ada. Iya. Terus saya dikasih disket itu sudah ya wes, setelah itu langsung pulang. Berarti sehari. Bukan sehari, semalam. Hanya beberapa jam itu. Langsung pulang. Dibuka di sini. Setelah itu wes besok nanti malam harus sudah bisa layout. Tapi PageMaker sudah kenal kan ya? PageMaker sudah kenal. Jadi dasar softwarenya saya sudah ada. Cuman penyesuaiannya itu yang belum ada. Tetap saja kan ya sulit lah di awal itu. Saya dari file yang saya bawa itu saya pelajari caranya gimana, layoutnya saya ingat-ingat. Ya tetap sebenarnya sulit menurut saya sampai saya piye iki? Apa tak layout gawe Corel ae waktu itu. Kan lebih familiar pakai Corel. Itu. Cuman ketika saya coba di Corel, hurufnya nggak bisa serapi di PageMaker dan sebagainya. Lama juga dan filenya berat sekali. Iya, besar. Akhirnya mau tidak mau selesai tidak selesai saya layout di PageMaker menggunakan file induk dari yang saya copy tadi. Maksudnya apa? Template-nya tinggal ngeplek gitu ya.
itu yang dikirim Surabaya itu ya berarti. Yang ya? saya copy, bukan ya. Jadi file layoutan hari sebelumnya saya copy, saya bawa pulang. Itu yang saya pelajari, saya gunakan sebagai kirim Surabaya. Induk saya untuk layout. Nah, ngirimnya setelah itu saya itu ngirimnya kan waktu itu teknologi data tidak secepat sekarang. Ya. Kalau dulu ngirim file 100 kilobyte itu sudah besar sekali. Iya, sangat sudah besar lah itu. Nah, itu ngirimnya hasil file layoutan itu, foto-foto yang sudah masuk, gambar-gambar yang sudah jadi satu, itu kita pecahi lagi. Jadi file gambar layoutan dikirim sendiri, foto-foto dikirim sendiri. Oh gitu. Nah, itu yang jadi lama. Ketika saya sudah ngirim file, misalkan file PageMaker-nya tanpa jadi, foto. Fotonya berarti dilepas semuanya, dilepas. Hanya di sana ada frame-nya saja, frame fotonya. Di atas frame-nya saya kasih keterangan foto apa gitu. Nanti berarti filenya menyesuaikan ya, itu. Terus itu dikirim Surabaya. Fotonya juga dikirim sendiri-sendiri. Oh, fotonya pakai nama file sesuai dengan yang kode bingkai itu tadi. Kenapa saya kenapa harus sering tidur di kantor juga harus itu? Karena saya nunggu dulu itu. Jam berapa itu? Dulu deadline-nya ya jam 1, jam 2. Saya kira bengok-bengok ya. Jadi meskipun selesai jam 1 atau jam 12, saya enggak bisa langsung pulang, nunggu dulu konfirmasi dari Surabaya. Kalau enggak bisa dibuka, termasuk atau apa istilahnya missing phone? Enggak ya? Bukan missing phone, jadi filenya file antara foto dengan halaman itu jumlahnya sudah lengkap belum? Filenya yang harus dimasukkan di Surabaya sudah lengkap belum? Itu saya nunggu. Berarti penjenengan tidur di kantor itu bukan karena loyalitas ya? Tapi karena keterpaksaan harus menunggu. Iya, kalau tidak loyal kan ya tidak mau menunggu. Iya, oke masuk. Berarti di sana dicetak sendiri, di film langsung film ya? Iya, dulu masih pakai belum CTP ya, masih film. Iya, masih film, kemudian baru itu ditempelkan ya fotonya. Enggak, jadi sudah jadi layoutan. Print filmnya ya sudah pecah warna sesuai 4 warna itu. Oh, berarti anunya di sana, apa itu istilahnya separasinya di Surabaya. Oh, kita hanya ngirim file jadi. Ya dulu belum ada format PDF. Belum ada format PDF. Mas formatnya masih PageMaker ya, PageMaker. Filenya besar, file layoutnya kan besar, makanya dipecah-pecah itu. Oke, itu teknologi zaman dahulu. Kemudian kan kita cetak pindah ke Nganjuk ya, Tempringan Nganjuk. Tapi sudah termasuk generasi sudah sekarang baru lah ya, itu. Sudah baru ya. Tapi saat itu juga kita ngirimnya kayaknya manual juga sih. Atau ada pertimbangan ya, kan kita ada yang itu ya namanya FTP ya sudah ya. Tapi kan saya ingat itu teman saya itu sering kirim itu ke sana ya. Jadi gini, dulu itu meskipun saat itu sudah teknologi data sudah mulai lumayan sebenarnya, tapi tetap belum bisa memenuhi kapasitas file kita yang besar, dalam jumlah besar, terutama kalau kita pengen kualitas yang bagus itu kan harus dengan resolusi tinggi, file-filenya juga harus tinggi. Belum teknologi file juga tidak sebagus sekarang yang meskipun dengan format file kecil portable, ada portable digital format PDF itu waktu itu masih besar. Dan kalau kita kirim butuh waktu beberapa jam. Ora sida cetak. Ya sebenarnya masih bisa, tapi lebih efektif dan lebih cepat kalau kita karena jarak secara dari manual ya, Nganjuk Kediri ya. Dari Kediri ke Nganjuk kan cuma 25 km, 30 menit sudah sampai. Ngirim data rata-rata kita dulu pakai istilahnya WW. Wirawiri. Wirawiri. Jadi satu hari itu hampir satu CD, kita copy di CD. Teknologi sudah agak maju, kita bisa CD ya. Compact disk ya, jangan berpikir CD yang lain. Compact disk. Filenya kita copy ke CD, kita kirim ke percetakan ke Nganjuk. Yes. Ini Gus,
Yang paling berkesan ya selama di Radar Kediri, boleh yang dulu atau boleh yang agak sekarang, yang pengalaman penjenengan yang mana yang paling berkesan ini? Apa ya? Mungkin pernah dibentak sama bosnya apa piye atau itu malah justru setiap hari apa ya paling berkesan itu ngeliput apa misalnya? Iya, jadi saya melewati beberapa pimpinan. Ya, mulai dari Abror, Pak Mas Abror, Abu, Pak Abu, kemudian Pak Abu, Pak Abror, ya, Pak Solihuddin, Pak Solihuddin, Pak Tauhid, ya, Tauhid Jaya, sekarang di Radar Malang ya, Kurniawan Pak Kurniawan Muhammad. Ya, saya merasakan beliau ini luar biasa sekali. Keren sekali. Nah, semuanya dengan gaya karakter ya, masing-masing ya. Karakter pemimpin ya, yang saya lewati. Jadi kalau saya melihat, saya bersyukur sekali dengan di Radar Kediri ini dengan dianugerahi pimpinan-pimpinannya yang luar biasa, yang menurut saya dari A, B, C, D ini saling menguatkan. Iya. Bukan saling mengeliminasi, bukan ya. Itu saya bersyukurnya di situ. Jadi seluruh urutan ini menjadi sesuatu yang membuat Radar Kediri menurut saya menjadi semakin kuat. Itu yang dari sisi pimpinan. Dari sisi pengalaman ini saya. Nah, ini ada pengalaman lucu. Di moto digemplang wong kayak gitu maksud saya. Kalau moto digemplang pernah. Jadi di awal-awal dulu ini kita kan area cakupan kita kan luas. Karisdenan ya, Karisdenan Kediri plus Jombang. Ya. Nah, kita waktu itu ada kalau pengalaman di Timpuk Batu ini ya. Memang pernah ya? Pernah. Bumerang ini show bumerang di Jombang di lapangan sama sekarang Pak Pimret Pak Mahfud itu. Pak Mahfud juga liput ya dulu ya. Liput tapi dia wartawan juga itu ya. Enggak begitu motret waktu itu, yang motret saya. Berarti menggor lengok Ada beliau redaktur waktu itu ya. Oh, sudah redaktur. Iya, terus. Nah, waktu itu jeda antara kan Bumerang sama band biasanya ada band ya. Jamrut. Nah, berarti dua band ya. Pasti dua itu band yang sama ya. Itu satu lokasi. Satu lokasi. Pasti itu barengan ya. Promotornya Lok Celebor. Waktu jeda pergantian ini penonton nggak sabar. Pengen segera ditampilkan. Wah, Batu. Akhirnya sempat ketempuk. Untung itu yang pertama. Kemudian yang kedua, final Piala Jatim di Gelora Delta. Sidoarjo. Ya, masih tapi sudah bagus atau belum? Sekarang kan bagus stadionnya. Waktu masih itu awal-awal masih Gelora Delta. Gimana itu kebetulan pengalaman? Waktu itu juga saya Persekapas Pasuruan melawan Persik waktu Kabupaten Pasuruan itu. Ya, sama Persik. Iya, Persik. Nah, ya itu hujan batu waktu itu. Hujan batu. Memang enggak di tribun khusus. Enggak, jadi fotografer itu motretnya di lapangan. Di tepi lapangan di belakang sampingnya garis gawang itu. Itu pakai kamera apa dulu? Sudah D100 itu, D100. Oh, D100 ya. D100 pakai lensa 70 thermos ya? 200 itu. Lensa thermos S itu. Ya? Yang putih itu ya. Fix ya? Belum waktu itu masih 70 200. Ya. Oh, 70 200 ya. 200. Bukan lensa yang thermos S itu. Lensa Fix 300 itu setelah Persik juara 2007 atau 2005 ya? 2007 kalau Pak Mahfud. Iya, 2007. Iya. Bentar. Kalau kita buka gambarnya Persik kan beredar juga di media maya kan ya. Kan ada yang foto dari atas. Itu Mas Hanafi atau bukan? Pakai drone? Enggak, kita naik drone itu. Bukan pakai drone tapi naik drone. Berarti heli?
pakai helikopter. Milik Ya, milik. miliknya Kuda Garam. Wes. Nah, jadi sejarahnya gini waktu itu. Begitu kan dulu kompetisi itu pakai nilai. Iya, iya. Di pertandingan itu sudah pasti Persik juara. Oh, nilai poin ya? Poin, ya. sudah pasti Persik juara. Waktu itu Pak Mahfud sebagai bosnya olahraga. Wartawan olahraga. Bosnya. Nah, beliau telepon saya. Ini ada kesempatan cuma 1 tapi. Wes, kamu yang ikut naik helikopter. Paling Pak Mahfud wedi. Wedi Pak Mahfud di bawah. Di bawah. Motret yang di bawah. Berarti dia ground handling ya. Iya. Ground handling. Jadi yang satu-satunya yang naik helikopter waktu itu saya dan wartawan RCTI. Mas Yoga Pamungkas waktu itu. Oh, Mas Yoga ya. Iya. Nah, yes. Itu kan memang saya lihat satu-satunya ya. iya. Iya, dari atas. Itu. Ya. Saya kira dulu itu Satu-satunya foto dari saya dulu tuh ngira itu dari itu loh, karena ada water tower-nya. Alah paling munggah kono gitu ya. Kan dulu saya lihat gambarnya wah keren banget iki munggah torn itu ya. Menaranya water PDAM. Ketua Umum Pak Brewo. Iya. Berarti atas kebaikan Pak Mahfud Maskot ya. Iya, ya Maskot dan Mahfud lah. Oh. Iya. Berarti yang di heli itu pilotnya pilot saya. Co-pilot ya. Kemudian pilotnya 1 atau 2? Ada kopilotnya. Biasanya ada. Ya. Harusnya ada. Pilot, nanti kalau pilotnya lagi sakit perut Mas Hanafi tidak bisa genteni ya. Saya di sisi pinggir satunya itu Pak Yoga, di tengah ada Pak Rinto Harno. Oh, Pak Rinto ikut ya. Iya, waktu itu ikut. Enggak, itu motretnya pakai angok-angok atau jendelanya dibuka itu berarti. Jendelanya dibuka. Jadi tapi ditali. Enggak, untuk safety-nya. Itulah saya yang miss waktu itu. Saya enggak pakai safety itu. Enggak pakai. Setelah itu saya dimarahi. Jadi saya yang lupa saya. Saya ceplok sono. Kira-kira ketinggian berapa? Feet atau meter lah mungkin kalau orang Jawa, kalau feet kayaknya enggak. Menara Asmaul Husnanya LDI itu berarti 99 100 lah ya. 100 meteran ya. Kadang di atasnya itu ya waktu di sekitar stadion ya agak mendekat. Oh ya, kan maksudnya waktu angok-angok itu berarti pas 100 meter ya. Dahibo nek ceblok. Saya waktu itu belum berpikir risiko istilahnya apa sih itu? Iya. Semangat atau apa ya? Enggak terpikir lah. Setelah baru turun saya ceblok piye. Aku mau kok ngono terus. Tapi saya ingat dulu ada unen-unen. Nek awakmu mati rapopo, penting kameranya selamat. Mungkin gitu ya, Gus. Wah, keren dari pengalamannya. Terima kasih, luar biasa ini. Bisa untuk artinya itu betapa dahsyatnya perjuangan para pendahulu ya, yang sekarang masih bercokol di sini nggak mau diganti. Tapi ya itulah. Tapi itulah ya. Jadi sesuatu itu memang perlu perjuangan, dan artinya harga diri sampai sekarang eksis, sementara yang lain sudah banyak yang gelile atau bahkan mati ya. Kita eksis dan alhamdulillah kita sudah bermetamorfosis ya ke konvergensi media. Jadi kita tidak hanya cetak, mungkin cetak itu nggak masalah akhirnya ya, yang penting cuannya itu masuk melalui lini manapun ya. Begitu teman-teman, ini sejarah yang tidak tertulis di buku sejarah dari perjuangan seorang Mas Hanafi ketika dia jadi fotografer, kemudian tukang layout, wartawan juga dengan nyapu juga. Ya nyapu, tunggu kantor dengan gaji yang sama tanpa ada tunjangan ya. Ada tunjangan enggak? Terpaksa. Pengen.
tapi keren, tapi keren. Semangat belajarnya keren. Oke, terima kasih. Ini akan coba nanti saya akan ngomong-ngomong dengan wartawan-wartawan yang cukup gek dan tua itu tadi. Oke, selamat sore, terima kasih Mas Hanafi. Assalamualaikum, tetap semangat. Jawa Pos, Radar Kediri, be the first, be the best. Wis garek sing